Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur hari ini kita bisa ketemu lagi di pekan kedua. Ya, kita akan belajar kembali materi-materi yang pernah Anda pelajari dulu di sekolah-sekolah sebelumnya, yaitu tentang konsep dasar rangkaian listrik. Dulu Anda pasti pernah belajar tentang listrik statis dan listrik dinamis ya. Listrik statis itu yang diam, ada muatan diam gitu ya, ada muatan positif, ada muatan negatif. Nah, di rangkaian listrik ini yang dipelajari adalah listrik dinamis, muatannya bergerak. Nah, yang bergerak apa? Bagaimana pergerakannya? Kemudian muncul arus listrik, muncul tegangan dan sebagainya. Itu akan kita pelajari di materi kali ini. Semangat, Anda pasti bisa. Tapi sebelum kita masuk ke materi ini, ya, saya berikan sedikit pengantar tentang materi ini dulu ya. Oke, baik. Ada pengantar sedikit tentang materi ini di pekan kedua kuliah ini. Yang pertama, buku itu ternyata diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Ini kata Francis Bacon. Apa saja jenisnya? Some books are to be tasted, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested. Jadi kata Francis Bacon, buku itu ada 3 kategori. Yang pertama, buku itu hanya perlu dicicip saja, taste, dicicipi saja. Kemudian yang kedua, buku itu hanya perlu ditelan saja, langsung telan, swallow. Yang ketiga, buku perlu dikunyah dan dicerna, chewed and digested. Oke, yang dicicipi itu maksudnya apa? Buku yang bisa dicicip itu buku yang ringan. Bagi pembacanya ringan. Jadi kita membaca nggak harus detail bacanya, kita udah tahu, menarik gitu ya. Itu icip-icip namanya. Biasanya buku-buku novel, kemudian buku-buku yang banyak gambar-gambarnya, itu menyenangkan ya. Jadi kita sambil lalu aja itu udah senang, itu buku untuk icip-icip. Kemudian yang kedua, buku yang langsung bisa ditelan, swallowed. Apa itu? Buku yang dalam pandangan pribadi si pembaca tidak perlu analisa yang mendalam untuk memahaminya, ya. Atau dia udah memang menggeluti bidang itu, sehingga melihat saja buku yang dia akan baca itu udah langsung ngerti gitu, langsung ditelan itu namanya. Kemudian buku yang ketiga yaitu buku yang perlu dikunyah, dicerna, ya. Sehingga buku yang seperti ini membutuhkan ketekunan dan konsentrasi. Dan perlu analisis yang cukup supaya si pembaca ini bisa paham dengan buku tersebut. Oke, nah kira-kira buku rangkaian listrik, Fundamental of Electric Circuit ini masuk kategori yang mana ya? Ya, coba tebak sendiri. Ya, kalau menurut saya ini bukan yang pertama, bukan yang kedua, tapi yang ketiga ya. Perlu kita baca dengan lebih serius ya, kita cerna, kemudian kita buat latihan-latihannya, baru bisa memahami dengan baik. Ya. Oke, untuk mempelajari materi ini kepada Anda diharapkan setelah belajar bisa melihat video, kemudian latihan-latihan, Anda diharapkan bisa beberapa hal. Yang pertama, Anda diharapkan bisa memahami perbedaan satuan. Ya, satuan dari besaran tertentu dengan besaran yang lain yang sering digunakan oleh insinyur. Oleh insinyur, banyak besaran, banyak satuan, yang biasa digunakan yang mana. Kemudian yang kedua, Anda bisa memahami hubungan antara muatan dan arus listrik, charge and current. Ya, dan bagaimana keduanya sering dimanipulasi dalam berbagai aplikasi. Charge and current, muatan dan arus listrik. Kemudian yang ketiga, Anda diharapkan bisa memahami tegangan.
bagaimana tegangan itu dan bagaimana dia digunakan dalam berbagai aplikasi. Yang keempat, setelah Anda paham arus dan tegangan, kemudian Anda diharapkan mampu mengkombinasikan arus dan tegangan tadi untuk memahami daya dan energi. Daya dan energi, ya, watt dan joule, daya dan energi. Kemudian setelah itu Anda akan mulai memahami karakteristik volt ampere, tegangan dan arus untuk beberapa elemen listrik. Ya, elemen listrik ada beberapa, nanti akan kita pelajari di video berikutnya. Oke. Nah, kalau sudah memahami karakteristik volt ampere-nya, hubungan antara tegangan dan arus ya pada berbagai elemen listrik, Anda nanti mulai untuk memahami pengorganisasian masalah. Anda disampaikan masalah, kemudian bagaimana bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini ada guidance supaya masalah yang Anda telah analisa, kemudian Anda tulis kembali, itu menarik, maka perlu disusun secara sistematis. Ya, bagaimana caranya? Ya, misalnya ada cerita soal seperti ini. Soalnya apabila beberapa resistor dihubungkan paralel, maka hambatan totalnya jumlah inversi kebalikan yang seper itu ya dari setiap tahanannya. Nah, sekarang ini disediakan kepada Anda 3 resistor, 1 5 ohm, kemudian 10 ohm, kemudian 15 ohm disusun paralel. Berapa arus yang mengalir pada rangkaian tersebut? Ya, jika dikasih satu baterai, tegangannya 1,5 volt. Oke. Nah, ini kan soal cerita. Maka menjawabnya di rangkaian listrik mesti dan sebaiknya diikuti cara ini. Baik, bagaimana caranya? Caranya baik jika Anda tulis di dalam buku Anda, ini tugas berapa, kemudian tanggal berapa mengerjakannya gitu ya. Ini soal yang tadi bentuknya cerita, cerita ini diubah menjadi gambar. Lihat gambar, ada 3 resistor yang disusun paralel, besarnya R1 5 ohm, R2 10 ohm, R3 15 ohm. Kemudian dihubungkan dengan baterai 1,5 volt. Ya, baterai simbolnya begini. Oke. Kemudian kita ingat hukum-hukum yang terkait. Hukum-hukum yang terkait apa saja? Dalam hal ini hukum Ohm. V sama dengan I kali R. Karena yang ditanya tadi I, maka keluarkan I. Ya, I sama dengan V per R. V-nya tahu 1,5 volt, R-nya ada 3. R-nya ada 3 dan disusun paralel. Ini kita selesaikan dulu. Seper R total adalah seper R1 tambah seper R2 tambah seper R3. Atau dalam bentuk lainnya dipangkatkan min 1. Dapatlah kemudian R-nya 2,73. Baru dimasukkan ke persamaan atas tadi I sama dengan V per R. 1,5 volt per 2,73 ya. Kemudian hasilnya I sama dengan 0,55 ampere dikasih kotak. Dikasih kotak ini supaya pemeriksa tahu bahwa ini jawaban terakhirnya. Baik, jadi mudah-mudahan nanti dalam pengerjaan tugas-tugas rangkaian listrik yang berupa hitungan, Anda bisa menuliskan secara sistematis seperti ini sehingga pemeriksanya tidak susah. Nah, kemudian di lembaran ini ada baiknya ada tulisannya. Ini urutan keberapa? Ya, kalau ini misalnya 3 of 3. Urutan ketiga, halaman ketiga dari 3 halaman. Ya, ini contoh saja. Jadi untuk pengerjaan soal-soal diharapkan bisa seperti itu ya. Baik, kesabaran Anda melihat video ini, kemudian berlatih, ini menjadi faktor utama keberhasilan Anda di kuliah dan khususnya di RL1. Semangat, yakin Anda bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.